Dalam dunia peternakan ayam kampung KUB, ada satu fase penting yang menentukan apakah usaha ini akan berhasil atau justru gagal bahkan sebelum ayam berumur 1 minggu. Fase itu adalah fase brooding, masa pemeliharaan DOC atau anak ayam yang baru menetas. Di fase inilah seluruh pondasi kesuksesan dipertaruhkan, dan semuanya dimulai sebelum DOC tiba di kandang, yaitu dari persiapan brooder yang benar-benar matang. Hal pertama yang harus dipastikan adalah suhu kandang. Suhu brooder wajib berada pada angka 32–34 derajat Celcius dan harus stabil setidaknya 2 jam sebelum DOC datang. Suhu yang terlalu rendah membuat DOC kedinginan, sedangkan suhu terlalu panas membuat DOC dehidrasi. Karena itu, kestabilan suhu adalah hal yang wajib dipastikan di awal. Kelembapan ideal berada di kisaran 60–70% agar lingkungan tidak terlalu kering atau terlalu lembab. Untuk memantau semua ini secara akurat, termometer dan higrometer adalah alat wajib. Letakkan alat ini pada posisi rendah, dekat lantai, karena disitulah DOC merasakan suhu sebenarnya. Selanjutnya adalah liter atau alas kandang. Gunakan sekam kering dan bersih dengan ketebalan 5–7 cm. Liter yang tepat akan menyerap kelembapan, mengurangi bau amonia, dan menjaga kaki DOC tetap kering sekaligus hangat. Kemudian persiapkan air minum khusus untuk DOC yang baru datang. Campurkan gula 3 gram per liter, sitrun 2 gram per liter, dan soda kue 2 gram per liter. Air minum ini diberikan dalam keadaan hangat kuku. Fungsinya adalah memberikan energi cepat, menstabilkan pH tubuh, serta mengatasi stres akibat perjalanan distribusi. Setelah air siap, siapkan pakan starter berprotein minimal 21% dan taburkan pada beberapa nampan. Pakan ditabur untuk memancing insting makan DOC yang masih belajar mengenali makanan. Ventilasi brooder juga harus diatur dengan cermat. Buka ventilasi sekecil mungkin agar panas tidak terbuang keluar, tetapi tetap memberi oksigen yang cukup bagi DOC. Hindari angin langsung yang dapat membuat DOC kedinginan. Dan satu hal penting yang sering diabaikan banyak peternak adalah memastikan umur DOC saat tiba. Apakah DOC baru berumur 1 hari sejak menetas atau sudah berumur 2 hari? Ini sangat penting karena umur DOC menentukan program vaksinasi. Jika DOC berumur 1 hari, vaksin diberikan di hari ketiga. Jika sudah 2 hari, vaksin diberikan di hari keempat. Jika sudah 3 hari, vaksin diberikan di hari kelima. Kesalahan menentukan umur DOC bisa membuat vaksin tidak efektif, bahkan gagal membentuk kekebalan yang optimal. Dengan memastikan brooder siap, suhu stabil, pakan dan air tersedia, ventilasi terkontrol, serta umur DOC diketahui dengan jelas, maka kita sudah menyiapkan pondasi paling penting dari keberhasilan beternak ayam kampung KUB. Setelah semua persiapan brooder selesai dan suhu kandang sudah stabil, kini kita masuk ke fase yang paling menentukan keberhasilan pemeliharaan ayam kampung KUB, yaitu perlakuan 24 jam pertama sejak DOC tiba. Fase ini sering dianggap sepele, padahal justru disinilah fondasi kesehatan anak ayam dibangun. Saat DOC baru tiba, jangan langsung diberi pakan. Biarkan mereka masuk ke brooder dengan tenang untuk menjalani yang disebut resting period, yaitu masa istirahat 1–2 jam. Ingat, dok sudah mengalami perjalanan panjang dari hatchery hingga ke kandang, dan tubuh mereka membutuhkan waktu untuk menstabilkan suhu, energi, serta metabolisme. Setelah DOC ditempatkan dalam brooder, perhatikan perilaku mereka. DOC yang sehat biasanya aktif, matanya cerah dan merespons suara, sedangkan DOC lemah pasif dan tampak sayu. Pengamatan sederhana ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Setelah masa istirahat selesai, kita masuk tahap berikutnya, yaitu pemberian minum awal. Gunakan air minum hangat berupa air gula atau larutan elektrolit ringan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan memberikan energi cepat. Pastikan semua DOC minum dalam 2–4 jam pertama. Anda bisa mengetesnya dengan memegang tembolok beberapa ekor DOC. Jika terasa lunak dan berisi air, berarti mereka sudah minum. Setelah mereka minum cukup, barulah pakan diberikan. Taburkan pakan starter berprotein tinggi di atas nampan, agar mudah ditemukan. Berikan sedikit tetapi sering agar tetap segar dan tidak terkontaminasi. Pada 24 jam pertama, pastikan suhu brooder tetap stabil. DOC yang bergerak merata dan tidak berkerumun adalah tanda bahwa kondisi brooder sudah ideal. Ingat, 24 jam pertama adalah waktu krusial. Manajemen yang tepat akan menentukan keseragaman pertumbuhan dan keberhasilan brooding berikutnya. Dengan perlakuan benar sejak hari pertama, fondasi ayam KUB sehat sudah terbentuk. Setelah DOC melewati hari pertama dengan baik, kita masuk ke tahap krusial berikutnya,
yaitu manajemen brooding selama 2 minggu awal. Tahap ini berpengaruh langsung pada tingkat keseragaman pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan keberhasilan pemeliharaan ayam kampung KUB sampai usia panen. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penurunan suhu brooder secara bertahap. Pada umur 1 minggu, suhu mulai diturunkan sekitar 2-3 derajat setiap minggu. Cara terbaik memastikan suhu sudah tepat adalah dengan membaca perilaku DOC di dalam brooder. Bila anak ayam berkerumun tepat di bawah pemanas, itu tanda suhu terlalu dingin. Bila mereka menyebar jauh bahkan ke sudut brooder, itu tanda suhu terlalu panas. Kondisi ideal adalah ketika DOC menyebar merata, aktif bergerak dan tidak menumpuk di satu titik. Selanjutnya adalah biosecurity, yaitu sistem perlindungan kesehatan yang wajib diterapkan sejak awal. Pastikan sanitasi kandang terjaga, peralatan pakan dan minum dicuci setiap hari, dan alas liter tetap kering. Batasi orang yang masuk ke kandang brooding untuk mencegah perpindahan penyakit. Lakukan juga vaksin dasar, terutama vaksin ND yang diberikan pada umur 3-5 hari tergantung umur DOC saat datang. Selain itu, pantau amonia. Bila mulai tercium bau menyengat, berarti ventilasi kurang dan liter harus diganti. Kemudian masuk ke manajemen pakan dan air minum. Pada fase awal, DOC membutuhkan pakan starter berkualitas dengan protein minimal telan tambah zat 20% untuk mendukung perkembangan otot, bulu, dan sistem imun. Berikan pakan sedikit tetapi sering agar selalu segar. Untuk air minum, gunakan air bersih dengan pH netral dan bebas kontaminasi. Air yang kotor atau berbau akan langsung menurunkan kesehatan dan nafsu makan DOC. Bagian penting lainnya adalah pencegahan stres dan penyakit. Dog normal terlihat aktif, mata cerah, berdiri tegap, dan merespons cepat terhadap suara. Sebaliknya, DOC yang menyendiri, bulu kusam, atau bernapas dengan suara kasar menunjukkan tanda masalah. 2 penyakit yang paling sering muncul selama brooding adalah ND dan CRD. Keduanya dapat dicegah melalui vaksinasi tepat waktu, stabilitas suhu, ventilasi cukup, dan kebersihan kandang. Dengan menerapkan seluruh langkah ini secara disiplin, Anda telah menjalankan pondasi penting dalam beternak ayam kampung KUB. Ingat bahwa 70% keberhasilan pemeliharaan ditentukan pada 2 minggu pertama, ketika DOC masih sangat sensitif terhadap suhu, pakan, dan lingkungan. Jangan lupa subscribe dan follow channel ini.